Selebrasi pecah skuad Garuda usai dipastikan lolos. Insiden kolaps striker Filipina, jiwa kemanusiaan JSS banjir pujian. Kiprah timnas Indonesia jadi sorotan media Amerika. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai membungkam Filipina dengan skor 2-0. Tampil di depan puluhan ribu pendukungnya sendiri, Sintayong memasang para pemain terbaik termasuk Calvin Verdong yang mendapatkan debutnya bersama tim Merah Putih. Sejak menit awal, skuad Garuda telah tampil menekan hingga mengamankan 1 gol lewat sepakan cantik Tom Haye pada babak pertama. Di babak kedua, Rizky Ridho menggandakan keunggulan lewat tandukan usai memanfaatkan free kick Nathan Juaon. Kemenangan tersebut pun membuat skuad Garuda memantapkan diri sebagai runner-up grup F tanpa harus bergantung pada laga lain. Keberhasilan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus menjadi sejarah baru bagi sepak bola tanah air. Kemenangan skuad Garuda tak terlepas dari 2 gol cantik yang bersarang ke gawang Filipina, di mana sepakan jarak jauh Tom Haye yang jarang dimiliki oleh pemain lain membuat seluruh GBK menggema merayakan gol tersebut. Tom Haye sendiri tampak terharu usai mencetak gol debutnya bersama Merah Putih. Sementara gol kedua yang dicetak oleh Rizky Ridho juga tak kalah ciamik lantaran memanfaatkan kualitas free kick dari Nathan Juaon. Kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan ini terbukti berjalan pada laga kali ini. Menariknya, Rizky Ridho sendiri berselebrasi ala Cristiano Ronaldo yang membuat seluruh stadion bergemuruh. Usai laga, para punggawa Garuda pun turut merayakan sejarah baru bersama supporter yang memadati stadion. Keberhasilan skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan momen pilu ketika striker Filipina harus ditarik keluar menggunakan ambulan. Insiden tersebut bermula ketika sang pemain bertabrakan dengan Hernando Ari. Sontak para punggawa, kedua tim tampak panik hingga akhirnya JSS memimpin untuk membentengi pemain tersebut ketika mendapat perawatan. Aksi JSS tersebut mendapatkan banjir pujian lantaran hal itu sama persis yang terjadi pada Christian Eriksen di Euro 2020 silam. Kala itu media ramai mengambil gambar yang tak pantas. Dan kini JSS melakukan aksi terpuji dengan menutupi insiden sensitif tersebut. Disampaikan oleh Erick Thohir dalam sambutan pembukaan Kongres Tahunan PSSI di Hotel Shangri-La, bahwa timnas Indonesia saat ini tidak lagi dipandang sebagai anak bawang di pentas Asia. Tentu hal ini karena posisi timnas Indonesia yang terus melejit. Prestasi demi prestasi juga terus diraih. Beberapa di antaranya adalah emas SEA Games 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024. Dalam kesempatan ini, setelah timnas, Erick Thohir juga berharap level kompetisi atau Liga Indonesia juga naik. Saat ini posisi kompetisi Indonesia di Asia di urutan ke-28 dan harus diperbaiki dengan ditingkatkan. Dalam kesempatan ini, Ketum PSSI juga meminta semua elemen PSSI dari anggota Komite Eksekutif hingga Asosiasi Provinsi punya gol besar, tidak hanya menuntut ke gol pemain saja. The Azkals baru saja menantang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Selasa malam. Sebenarnya, Filipina tanpa beban menghadapi laga ini karena mereka sudah dipastikan tersingkir dari grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih timnas Filipina Tom Stanfield mengakui kekuatan timnas Indonesia. Tanpa sungkan ia bahkan menyebut skuad Garuda merupakan salah satu tim terkuat di Asia. Namun juru taktik asal Belgia itu sangat antusias menjalani pertandingan yang digelar di SUGBK ini. Ini adalah negara yang fantastis. Saya tahu pelatih-pelatih timnas Indonesia di masa lalu dan saya senang bisa menjadi pelatih yang menghadapi timnas Indonesia. Saya juga merasa Stadion Indonesia luar biasa dengan dukungan fans yang luar biasa. Jelas pria berusia 50 tahun ini. Pemain Filipina Patrick Ricklet menilai pertandingan yang dilaksanakan di Indonesia selalu menarik karena masyarakatnya yang menggemari sepak bola.
Lebih dari itu, pemain Kuala Lumpur City itu menilai timnas Indonesia dalam transformasi yang besar hingga bisa tampil di Piala Asia 2023. Selalu menarik untuk bermain di sini. Indonesia adalah negara yang sangat menyukai sepak bola. Jadi bagi saya dan para pemain tim nasional Filipina, selalu penting untuk datang ke sini dan mengekspresikan diri adalah sebuah pengalaman. Kata Patrick dilansir dari The Talk 24/7. Back Timnas Indonesia JIS menyebut seluruh pemain tetap solid di tengah tekanan publik usai kalah dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis kemarin. Ya, Indonesia kalah 0-2 dari Irak dalam laga tersebut. Alhasil tak sedikit netizen yang menyerang akun media sosial para pemain skuad Garuda. Menanggapi hal ini, Izes ingin membuktikan bahwa pemain tetap bersatu meski dapat cecaran dari banyak pihak. JIS pun menegaskan timnas Indonesia sudah bangkit saat melawan Filipina di SUGBK. Kami tahu ini laga penting dan setiap pemain bersiap-siap seperti yang seharusnya. Kami bersiap layaknya sebuah tim. Jadi saya percaya, kata JIS. Timnas Indonesia baru saja menghadapi laga penting melawan Filipina. Seluruh tenaga dicurahkan oleh STY untuk membawa terbang tinggi timnas Indonesia. Sempat diwartakan stres, STY pun membantahnya. Namun rupanya selama persiapan Sintayong tidak dalam kondisi fit 100%. Pasalnya juru taktik asal Korea Selatan ini mengalami sakit flu dan batuk. Namun ia bersyukur anak asuhnya dalam keadaan yang sangat baik selama persiapan kemarin. Memang sekarang sakit sih tidak, tapi ada flu sedikit parah. Mungkin masalah batuk saja ya sebenarnya, tapi tidak stres juga, tegas Sintayong. Media Amerika Serikat menyoroti persaingan timnas Indonesia dan Vietnam dalam perebutan tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. ESPN mengakui skuad Garuda punya tugas yang jauh lebih mudah ketimbang persaingnya tersebut. Mengingat saat berita ini ditulis, skuad Garuda berada di peringkat kedua klasmen sementara grup F dengan keunggulan 1 poin dari Vietnam. Sementara The Golden Stars kesulitan ketika berhadapan dengan Irak yang bermain di depan pendukungnya sendiri. Sedangkan Indonesia diuntungkan karena bermain sebagai tuan rumah. Memang saat berita ini ditulis, timnas Indonesia dan Vietnam masih berpeluang untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim pun memperebutkan 1 tiket lagi untuk bisa lolos dari grup F untuk menyusul Irak yang sudah lolos. Momen menarik dibagikan oleh Witan Sulaiman, di mana pemain timnas Indonesia tersebut tetap menjaga kebugaran meski sedang menunaikan ibadah haji. Witan terlihat berada di sebuah tempat gym di kota Mekah. Saat diwawancara sebelum pertandingan melawan Filipina, pemain asal Palu itu mendoakan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Witan menjalani ibadah haji pasca bertugas di Piala Asia U23 2024. Dia bersama sang istri bisa berangkat dengan program penggabungan mahram dari Kementerian Agama. Sebelumnya, Witan sudah mendaftar haji terlebih dahulu pada tahun 2019 dan istrinya tahun 2012. Kontrak Marcelino Ferdinand bersama KMS Kadense akan berakhir pada 30 Juni 2024 mendatang. Meski begitu, ex-pemain Persebaya itu masih mempunyai opsi perpanjangan kontrak bersama tim Oranye Hitam. Menjelang kontraknya habis, Marcelino mengungkapkan sudah membuat keputusan soal masa depannya. Dia mengatakan belum berencana untuk pulang kampung atau bermain di kompetisi tanah air. Marcelino bergabung dengan KMS Kadense sendiri dari Persebaya Surabaya pada Januari 2023. Pemain berusia 19 tahun itu telah mencatatkan 1 gol dari 7 penampilan di sebuah kompetisi. Belum diketahui apakah Marcelino masih akan bermain untuk KMS Kadense atau tidak. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda sang pemain akan menandatangani kontrak baru bersama klub asal Belgia itu. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.